Selamat malam saudaraku. Renungan firman Tuhan pada malam hari ini terdapat di dalam Injil Markus pasal yang keempat, ayat 35 sampai ayat yang ke-41. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudaraku, ini adalah peristiwa ketika Yesus dan murid-muridnya diterpa oleh angin taufan yang begitu dahsyat, sehingga dikatakan ombak pun mulai masuk ke dalam perahu mereka, dan perahu mulai penuh dengan air. Dan menariknya adalah ketika peristiwa ini terjadi, Yesus sedang tidur. Apa respon dari murid-murid ketika terjadinya peristiwa ini? Yang pertama, respon mereka adalah dikatakan oleh firman Tuhan, mereka menjadi takut. Mengapa mereka menjadi takut? Bukankah sebagian murid Yesus adalah nelayan yang sudah terbiasa dengan ombak? Kalau mereka sampai mengalami ketakutan, ini berarti bahwa ombak yang menerpa perahu mereka adalah taufan yang sangat dahsyat, sehingga mereka pun menjadi takut. Takut itu sesuatu yang normal ketika terjadi bahaya atau bahaya yang menimpa kehidupan kita. Sekarang kita lihat respon yang kedua. Respon yang kedua dari murid-muridnya adalah mereka mengatakan bahwa guru mereka atau Yesus tidak peduli dengan keadaan mereka yang sudah mau binasa. Ini adalah satu anggapan yang keliru. Mereka salah sangka terhadap Yesus dengan mengatakan bahwa Yesus tidak peduli dengan keadaan mereka yang mau binasa. Pertanyaannya adalah, apakah Yesus tidak peduli dengan keadaan mereka? Yesus sangat-sangat peduli dengan keadaan mereka. Ia bangun dan menghardik angin itu, dan angin itu dikatakan berhenti seketika juga. Saudaraku, ketika kita menghadapi situasi-situasi yang sulit dalam kehidupan kita, maka satu hal yang harus kita pahami adalah bahwa Allah begitu peduli dengan keadaan kita. Allah begitu peduli kepada kita. Mungkin kita berkata, Allah tidak peduli lagi kepada saya. Saya tidak melihat bukti kepedulian Allah kepada saya. Toh juga pada saat ini saya mengalami kesulitan. Toh juga pada saat ini saya mengalami banyak penderitaan dalam hidup saya. Allah tidak peduli kepada saya. Saudaraku, itu adalah pemikiran-pemikiran yang sama seperti murid-murid Yesus yang salah sangka terhadap Yesus. Sesungguhnya adalah Allah begitu peduli terhadap kehidupan kita. Pertanyaannya, apa bukti dari kepedulian Yesus kepada kita ketika menghadapi berbagai macam kesulitan dalam hidup ini? Bukti kepedulian Yesus yang sangat-sangat nyata adalah
ketika ia datang ke dalam dunia ini. Dia datang ke dalam dunia ini, mati di kayu salib demi kita orang-orang yang berdosa. Inilah bukti kepedulian Allah kepada kita. Allah tidak mau kita binasa, sehingga ia datang mengorbankan anaknya yang tunggal ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan saya dan saudara, orang-orang yang berdosa yang harusnya dihukum. Jadi ketika kita mempertanyakan akan kepedulian Allah kepada kita, sesuatu yang tidak pantas untuk kita tanyakan kepada Tuhan. Karena hal besar, perkara yang begitu besar yang Allah telah nyatakan dalam hidup kita adalah ketika dia datang ke dalam dunia ini. Mengorbankan dirinya di kayu salib sebagai bukti bahwa ia peduli kepada saya dan saudara. Saudaraku, ketika kita akan diperhadapkan dengan berbagai macam kesulitan, penderitaan dalam hidup ini, jangan pernah tanya akan kepedulian Tuhan kepada dirimu. Karena Allah sangat-sangat peduli kepada saya dan saudara. Buktinya apa? Dengan ia datang ke dalam dunia ini, menjadi manusia, mati di kayu salib untuk menyelamatkan saya dan saudara, orang-orang yang berdosa. Ini renungan firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.